Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empianus Eko Putra. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengulangan for. Pengulangan for biasanya digunakan untuk menangani masalah pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Seperti pada modul 6-3 ini, yaitu pengulangan for. Struktur dari pengulangan for itu sendiri adalah yang pertama diawali dengan perintah for dan buka kurung. Di dalamnya ada variabel sama dengan nilai awal dan diikuti dengan kondisi atau batas akhir dan diikuti dengan variable increment, variable plus plus. Setelah itu buka kurung awal, dalamnya diisi dengan pernyataan yang akan diulang dan diakhiri dengan tutup kurung awal. Nah, untuk implementasi dari pengulangan for ini, sekarang langsung saja kita membuatkan programnya. Di sini saya menggunakan Microsoft Visual Studio 2010. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat project terlebih dahulu dengan cara klik tombol File, New, Project. Nah, setelah menu ini tampil, kita pilih Visual C++, Win32 Console Application, dan di sini kita buatkan nama projectnya. Di sini saya buat 3. Setelah itu kita klik OK. Pada step ini kita klik Next. Nah, pada step ini kita akan memanfaatkan pre-compiled header sehingga centang ini tidak kita hilangkan. Tapi apabila kita tidak memanfaatkan pre-compiled header ini, kita hilangkan centangnya, kita pilih empty project. Tapi pada kesempatan ini kita memanfaatkan pre-compiled headernya. Selanjutnya kita klik finish. Nah, inilah project yang telah berhasil kita buat dengan nama modul 6-3, dan secara otomatis dalam project tersebut dibuatkan filenya itu modul 6-3.cpp. Di sini secara otomatis akan dibuatkan library. Yang pertama itu library standarnya, include stdaf.h. Ini merupakan library yang secara otomatis dibuat apabila kita memanfaatkan pre-compiled header. Setelah selesai membuatkan projectnya, sekarang kita langsung saja membuatkan programnya. Di sini saya akan membuat komentar terlebih dahulu. Sekarang kita langsung saja membuat library yang pertama, IOStream. Ini merupakan library standar dari C++ yang berfungsi untuk menampilkan perintah input dan output dari C++. Nah, selanjutnya kita menambahkan using namespace. Ini artinya kita mendeklarasikan semua elemen standar dari C++. Sekarang kita masuk pada fungsi utama program, yaitu integer time main. Sini pertama kita akan mendeklarasikan variabel terlebih dahulu. Sini saya buat c,d. Nah, selanjutnya sini yang pertama kita akan membuat pengulangan urutan angka dari 1 sampai 10. Kita buat namanya pengulangan naik. Nah, di sini baru kita buatkan perintah for-nya. For C sama dengan 0, C kecil di 10, C khusus. Setelahnya kita tampilkan cout
C plus 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat pengulangan menurun. Tambahkan sekarang kita buatkan pengulangan for descending. For ini kita menggunakan variabel d sama dengan 10. D besar dari 0, d nya ini baru kita tampilkan d else. Sini saya akan menambahkan system pause. System pause di sini merupakan fungsi jeda, di mana pada saat program running maka perintah ini akan memberhentikan program sementara sehingga kita bisa melihat hasil dari program yang kita buat ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan dari program ini. Yang pertama, ini kita mendeklarasikan variabel yang kita butuhkan di dalam for nantinya, yaitu ada saya buat variabel c dan d, dan selanjutnya sini akan saya membuatkan judul pengulang menaik yang pertama, dan di sini ada perintah n else. Di sini berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Dan untuk pengulang menaik itu c-nya dimulai dengan 0 dan batas akhirnya c-nya kecil daripada 10. Dan di sini ada increment penambahan secara otomatis, di mana nilai c ini akan ditambah secara otomatis satu angka sampai batas akhir ini terpenuhi. Nah, di sini kita akan menampilkan nilai c ini, di mana c-nya ditambah 1 karena kita akan menampilkan nilai dari 1 sampai 10. Artinya di sini nilai c-nya 0 ditambah 1 artinya dia menampilkan angka 1, dan kalau c-nya 1 ditambah 1 maka hasilnya 2, dan begitu seterusnya sampai batas akhir ini terpenuhi. Nah, di sini saya juga membuatkan pengulangan menurun, di mana pada pengulangan menurun itu variabel awalnya diisi dengan nilai yang terbesar, itu di sini saya isi d sama dengan 10, dan apabila d-nya itu besar daripada 0 maka d-nya secara otomatis dilakukan pengurangan satu angka, dan begitu seterusnya sampai batas terakhirnya itu d-nya itu besar daripada 0. Dan di sini akan tampilkan variabel d ini, di mana misalnya d yang pertama 10 maka akan ditampilkan 10, dan d-nya 9 maka akan ditampilkan 9, begitu seterusnya sampai batas terakhir terpenuhi. Sini ada perintah n else yang berfungsi untuk berpindah pada baris selanjutnya. Nah, sini sekarang kita coba running program kita dengan cara mengklik tombol F5 pada keyboard. Nah, inilah hasil running dari program kita, di mana yang pertama itu pengulang menaik, di mana nilainya dimulai dari angka 1 dan diakhiri dengan angka 10, dan yang kedua pengulang menurun, di mana diawali dengan nilai 10 dan diakhiri dengan angka 1. Nah, sekarang kita juga bisa menambahkan pernyataan lain pada program kita supaya lebih bagus. Di sini saya menambahkan
Ini saya akan membuatkan judul dari program kita. Saya tambahkan cout. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan pernyataan lainnya. Di sini saya menambahkan nama, name, modul yang dikerjakan, dan saya beri judul dari program kita. Teman-teman semuanya, ini boleh dihilangkan saja, tergantung teman-teman semuanya, atau boleh mengganti dengan kata-kata yang lain. Dan di sini ada /n. /n di sini berfungsi untuk berpindah kepada baris selanjutnya. Di sini ada 2 buah, berarti program ini setelah pernyataan ini, maka kursor akan berpindah 2 baris selanjutnya. Di sini kita juga melihat ada perintah cout. Cout di sini berfungsi untuk menampilkan pernyataan yang kita butuhkan ke layar nantinya. Cout ini akan error apabila using namespace std tidak kita sertakan, dan begitu juga dengan include IOStream-nya. Apabila include IOStream dan using namespace-nya tidak kita deklarasikan, maka perintah ini akan error. Nah, sekarang kita coba running dengan menekan tombol F5 lagi. Nah, inilah hasil running dari program kita setelah kita tambahkan judul dari programnya. Seperti ini saja. Hanya sekian mengenai implementasi dari penggunaan for di dalam C++. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terakhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.